Satu tas berisi penuh uang. Misun dan Dokyung berteriak gembira. Usahanya mencari uang milik bos judi di Gangnam akhirnya berhasil juga. Mereka kini berdua menjadi orang kaya yang memiliki uang 8 juta won. Misun langsung mengangkat tas berisi uang tersebut. Namun tiba-tiba Dokyung melihat adanya sesuatu yang aneh. Ia meminta Misun melihat ke dalam lubang yang mereka gali. Dokyung merasa ada yang aneh. Dokyung lalu mencongkelnya seperti itu adalah sebuah peti. Mereka berdua sangat terkejut saat melihat isi peti tersebut. Ternyata isinya adalah emas yang berbentuk batangan. Mereka berdua langsung pergi dengan membawa emas dan uang hasil dari membongkar makam tua itu. Di sepanjang perjalanan mereka menghitung hasil yang mereka dapatkan malam ini. Misun berkata kalau seluruh yang mereka dapatkan senilai 700 miliar won. Apa memang benar kau menghitungnya, kata Dokyung. Saat mereka berdua sedang merayakan kebahagiaannya. Dari arah belakang mobil mereka ada sebuah mobil hitam yang mencoba mengejar mereka. Rupanya itu adalah mobil seorang penagih hutang yang sedang mengejar mereka berdua. Penagih hutang itu bernama Sok-hyun. Ia ditugaskan oleh Blackjack, pemilik tempat judi. Misun dan Dokyung telah berhutang banyak di tempat judi, hingga mereka berdua menjadi orang yang paling dicari oleh sang mafia judi. Mereka berdua lalu menyusun rencana untuk menghadapi seorang Sok-hyun, sang penagih hutang yang terkenal sangat kejam. Dokyung mencoba mempercepat laju mobilnya agak menjauh dari kejaran Sok-hyun. Namun Sok-hyun pun tak mau kalah, ia langsung tancap gas mengejar kedua wanita itu. Dengan susah payah, Sok-hyun berhasil mengejar dan langsung saja ia menghadang mobil yang dikendarai oleh Dokyung tersebut. Sok-hyun langsung keluar dari dalam mobilnya. Ia lalu mengambil sekop dari dalam mobilnya. Sok-hyun sepertinya benar-benar marah kepada kedua wanita itu. Sambil menyalakan rokoknya, lalu ia bersiap memukul mobil Dokyung menggunakan sekop yang ada di tangannya. Namun aksinya masih bisa dicegah oleh Dokyung. Sok-hyun yang sangat marah meminta dibukakan pintu mobil itu. Namun Dokyung hanya membuka kaca mobil saja. Lalu Sok-hyun mencoba masuk dan mengambil tas uang yang ada di bangku bagian belakang. Namun dengan cepat Misun keluar mobil langsung membawa keluar tas berisi uang tersebut. Sok-hyun yang marah langsung mengejar Misun. Laju lari Misun yang lambat karena membawa lari tas berisi uang membuat ia mudah dikejar oleh Sok-hyun. Ia pun akhirnya tertangkap oleh Sok-hyun. Dengan cepat Sok-hyun merampas tas yang berisi uang dari tangan Misun. Tiba-tiba saja Dokyung datang dan langsung menarik kepala Sok-hyun. Sok-hyun pun menjerit kesakitan. Kini giliran Dokyung yang menjerit kesakitan. Namun akhirnya justru tangan Dokyung berhasil dilumpuhkan oleh Sok-hyun. Dokyung pun didorong jatuh oleh Sok-hyun. Sok-hyun langsung mengambil sekopnya. Namun Misun langsung berteriak untuk menghentikan aksinya. Misun pun langsung menyerahkan tas yang berisi uang itu kepada Sok-hyun. Sok-hyun lalu mengambil tas itu, ia lalu membukanya. Ini uang pelunasan hutang kalian berdua. Sok-hyun pun langsung pergi meninggalkan kedua wanita itu. Saat akan berjalan ke arah mobilnya, Sok-hyun berhenti sebentar kemudian ia melihat ke dalam mobil Dokyung dan Misun. Misun dan Dokyung pun panik, mereka takut Sok-hyun mengetahui ada kotak berisi emas batangan di mobil itu. Sok-hyun pun kaget melihat tumpukan emas batangan dalam mobil itu. Kemudian ia berteriak kepada kedua wanita itu, sekarang kalian berdua jadi orang kaya. Sambil tertawa ia pun pergi meninggalkan Misun dan Dokyung. Saat Sok-hyun pergi dan tak terlihat lagi, Misun dan Dokyung akhirnya bisa bernafas lega. Mereka sangat takut kalau Sok-hyun akan mengambil juga emas batangan yang ada di dalam mobil mereka. Misun dan Dokyung lalu berpikir di mana mereka akan menyimpan semua emas itu. Akhirnya Misun mengirim pesan kepada seorang temannya untuk membantu menyimpan seluruh emas hasil curian mereka berdua malam ini.